Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Randika Saputra. Saya berasal dari kelas 2B dengan NIM 4012311110 dari jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab suatu soal di mana ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Pada malam 1 Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel, yang dimana serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan berkebangsaan Jerman. Nah, pertanyaannya yaitu, kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana akannya diadili? Jika kita berbicara mengenai tanggung jawab suatu negara, maka secara umum kita dapat mengacu pada ketentuan ILC artikel tahun 2001. Sebenarnya ILC artikel ini tahun 2001 ini dia bukan merupakan suatu traktat, melainkan dia itu berisi pasal-pasal yang dibentuk oleh Komisi Hukum Internasional yang berdasarkan pada hukum kebiasaan yang berlaku dan juga putusan pengadilan, terus juga berdasarkan pada pendapat para ahli hukum. Jadi memang sebenarnya untuk tanggung jawab suatu negara ini belum diatur atau belum ada aturan hukum tertulis yang mengikat, dalam artian tidak ada traktat yang mengaturnya. Tetapi LC artikel tahun 2001 ini dia bisa menjadi sumber hukum ketika adanya suatu permasalahan yang muncul mengenai tanggung jawab suatu negara, yaitu di mana ILC artikel tahun 2001 ini dia merupakan hukum kebiasaan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi ILC artikel tahun 2001 ini bisa kita katakan sebagai sumber hukum meskipun dia tidak berupa traktat atau perjanjian internasional. Jadi berdasarkan kasus atau soal yang telah saya bacakan tadi, dengan mengacu pada ELC artikel tahun 2001, terdapat beberapa kemungkinan pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada negara Israel atas serangan terhadap kapal rumah sakit berbendera Turki di Laut Merah tersebut. Jadi yang pertama, tanggung jawab negara berdasarkan pasal 1 LC artikel, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap kapal rumah sakit dapat diatribusikan kepada negara Israel sebagai tindakan yang dilakukan oleh organ negara atau angkatan bersenjata. Dengan demikian Israel dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional tersebut. Kemudian yang kedua, yurisdiksi atau pengadilan. Turki, ini menurut pasal 12 LC artikel tadi. Jadi Turki dapat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau biasanya disebut dengan ICJ, untuk meminta pertanggungjawaban Israel dengan syarat kedua negara menyetujui yurisdiksi atau ICJ tersebut. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban individu menurut pasal 58 artikel tahun 2001 dari LC artikel tahun 2001. Individu yang bertanggung jawab atas serangan tersebut seperti komandan militer atau penjabat berwenang
dapat diajukan ke pengadilan pidana internasional seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, atau International Criminal Court atau ICC, atau Pengadilan Pidana Nasional atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang keempat, kewajiban untuk memberi ganti rugi. Ini menurut pasal 31 dari ILC artikel tahun 2001. Jadi Israel dapat diminta untuk memberikan ganti rugi yang layak atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum internasional tersebut. Jadi dalam kasus ini Turki sebagai negara bendera kapal dapat mengambil langkah diplomatik atau mengajukan kasus ke ICJ atau ICC, tergantung pada bukti dan keinginan untuk melakukan proses hukum internasional yang panjang. Namun, proses hukum internasional sering rumit dan memerlukan dukungan bukti yang kuat serta kesepakatan antara negara-negara yang terkait. Baik, itu saja video singkat dari saya mengenai tanggung jawab suatu negara. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.